Oke, Salman hadir. Hadir, Kak. Oke, nanti present Minitas 4. Oke, Kak, siap. Tip. Oke, kita langsung aja untuk yang pertama sama siapa tadi ya? Yoga ya? Iya Kak, izin share Oke, screen. silakan, silakan. Sudah terlihat Kakak? Ya, sudah. Oke. Jadi untuk yang mini task pertama ini adalah untuk mengatur servo menggunakan input potentiometer. Untuk programnya yang pertama kita pakai library ESP32 servo, kemudian baris keempat ini kita define pin potensionya ke pin 34, ini. Kemudian kita define pin servonya ke 18. Yang 18 ini. Kemudian kita buat objek servo menjadi my servo, kemudian device setup mulai serial begin dengan baud rate 9600, kemudian di set analog atenuasinya ke 11 dB, kemudian ini untuk penghubungan pin ESP ke objek servonya menggunakan my servo attach pin servo. Kemudian di void loop-nya ini membaca nilai dari potensiometer menggunakan analog read. Kemudian bagian map ini adalah mengemap nilai dari nilai analog potensio ke sudut servo. Yakni untuk potensio kan minimal 0 sampai 4095 dan untuk servonya sendiri 0 sampai 180 derajat. Kemudian my servo dot write ini untuk mengatur dari sudut servonya. Angle ini adalah hasil dari map ini tadi. Kemudian untuk nilai analognya, kemudian nilai dari angle-nya tadi kita print di serial monitor. Coba jalankan programnya. Nah, ketika nilai analognya 0, maka sudutnya akan 0. Kemudian ketika analognya di tengah-tengah, kira-kira segini lah ya, maka nilainya akan di tengah-tengah juga. Dan ketika nilai analognya full 4095, maka sudutnya 180 derajat full. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, ya, oke, sudah sesuai ya. Ya, oke, kita lihat dulu codingannya. Ini kita nemu beberapa sintaks baru nih yang mungkin akan banyak teman-teman gunakan juga. Yang pertama, eh, library servo ya. Mungkin di kali ini baru teman-teman akan gunakan library untuk servo. Nah, sekali lagi di waktu beberapa sesi kemarin ya tentang apa ya analog ya tentang analog itu teman-teman udah belajar PWM. Nah, servo ini salah satu aktuator yang menggunakan PWM juga. Jadi untuk mengatur sudutnya itu menggunakan PWM ya. Nah, cuma kita nggak perlu repot-repot untuk menghitung rumus PWM-nya gitu ya. Kalau mau ke 0 derajat, PWM-nya harus berapa gitu ya. Kalau mau ke 90 derajat, PWM-nya berapa. Nah, itu sudah diatur, sudah dibungkus oleh library ini ya, ESP32 Servo. Nah, maka dari itu, nah ini ya nama library, nama kelasnya ini yang Servo. Nah, ini udah di-handle ya sama library. Jadi kita cukup dengan mudah ya untuk mengatur sudut servonya gitu, tinggal mau ke berapa derajat. Nah, itu perhitungannya udah dihandle sama library. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini kalian baru nemu sih sintaks yang analog set attenuation. Ini jujur kalian baru tahu ya mengatur atenuasi ADC ke 11 desibel. Nah, ini apa sesuatu yang baru juga nih. Eh,
kurang tahu juga kenapa harus diatur ke 11 desibel. Mungkin juga tahu, boleh sharing kenapa? Kurang tahu juga Kak. Ini kemarin sumbernya dari mana juga lupa juga sih Kak. Soalnya pas Oh gitu ya. sesi diskusi kemarin kan waktunya terbatas juga, jadi nggak sempat nge-save sumbernya juga. Oh, oke. Ya, ya, ya. Nanti ya jadi PR bareng-bareng deh ya. Kita baca lagi nih di library-nya nih. Analog set attenuation ini untuk apa? Nanti kita skip dulu. Kemudian ini ada fungsi map. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu ya. Nah, jadi fungsi map ini dia untuk mapping ya. Ada dua parameter di sini. eh Sorry, ada lima ya. Ada lima parameter. Parameter yang pertama analog value ya. Analog value ini yang nanti akan di assign ke variabel angle ini ya, ke sudut servonya nanti. Nah, jadi dia nge-mapping untuk minimum 0, dia sudutnya 0 derajat, dan untuk nilai analognya maksimum 4095, dia di mapping ke 180 derajat. Nah, jadi di antara 0 sampai 4095 itu akan di mapping derajatnya sesuai range-nya 0 sampai 180 derajat gitu ya. Nah, jadi map ini dia menghitung di dalamnya ada rumus sendiri ya. Misalnya untuk X min itu 0 ya, X max-nya itu 4095, Y min-nya itu 0, Y max-nya 180. Nah, terus dibuat linear nih. Jadi eh ya di mapping di setiap nilai analognya itu di mapping berapa derajat. Nah, itu di dalam rumus fungsi map ini gitu. Oke, nah jadi ini dikondisikan aja sesuai dengan kebutuhan ya, karena di sini kita misal servonya minimum 0 derajat, maksimum 180 derajat. Nah, berarti nanti di fungsi mapnya Y min dan Y max-nya itu 0 sampai 180. Kalau inputnya, karena potensio di sini minnya 0 ya, nilai analognya, dan eh, analog maksimumnya 4095, jadi kita masukkan parameternya 0 dan 4095. Seperti itu. Nah, jadi eh, kita bisa atur ya nilai minimum dan maksimum input dan outputnya. Oke, itu untuk fungsi map. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya untuk codingannya, dan tadi sudah dibuktikan juga ya sesuai. Oke, untuk minitas satu dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah pada ngerjain kan ya waktu kemarin di sesi tutor juga. Oke, semoga aman. Ya, kalau gitu kita lanjut. Makasih sebelumnya juga sudah sharing minitas satunya. Sama-sama Kak. Oke, kita lanjut untuk minitas 2. Lupa lagi tadi sama siapa ya? Saya Kak, Rizaldi ya? iya betul. Ya, ya silakan. Izin share screen ya Kak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Kak? Ya, sudah. Oke. Ini adalah program untuk mengontrol eh, s- servo menggunakan eh, IR. Yang pertama di sini ada library, kita menginputkan library IR remote dan ESP32 servo. Kemudian ini ada servo-servo, yaitu untuk membuat objek yang bernama servo. Kemudian kita mendefinisikan di pin 15 untuk IR sensor ya. Kemudian di sini ada IR receiver untuk membuat objek receiver dari
kelas IR receive. Kemudian selanjutnya ada integer untuk mendeklarasikan posisinya ya. Kemudian ke void setup di sini untuk komunikasi ke serial monitor sebanyak 115.200 baud. Kemudian ini servo attach 18 berarti kita pasang di pin 18. Selanjutnya di loop-nya di sini ada fungsi if, ini untuk jika sinyal dari IR itu diterima. Kemudian di sini ada integer key value untuk mentranslate sinyal IR ke nomor atau tombol ya. Selanjutnya ada receiver.resume untuk menghapus buffer ya, menghapus buffer untuk menerima sinyal yang baru. Kemudian sini ada fungsi if lagi. Ini untuk mentranslatekan jika tombol dipencet maka akan menambahkan posisi servonya. Di sini maksimum dari servonya yaitu 180 derajat. Kemudian selanjutnya di sini ada if key value untuk jika ditranslatekan jika ditranslatekan 152 maka akan mengurangi servonya. Kemudian if post ini untuk memberi batas limit, yaitu batasnya sebanyak 0 derajat. Kemudian ini servo right post untuk menggerakkan servo ke posisi yang sesuai dari pos yang diperoleh setelah tombol yang ada di remote ini ditekan. Kemudian sini ada serial.println untuk menampilkan posisi servo pada serial monitor dengan mencetak tulisan servo angle yang diikuti oleh nilai posisinya nanti. Kemudian yang terakhir ada integer translate IR untuk memeriksa nilai sinyal IR yang diterima dari remote dan menentukan perintah yang sesuai. Kemudian ada case jika kode IR yang diterima adalah 2, maka dia akan mengembalikan nilai atau menurunkan posisi servonya. Kemudian default, jika sinyal yang diterima tidak sesuai atau tidak dikenal, maka dia akan mengembalikan ke posisi semulanya. Jika diilustrasikan kira-kira seperti ini, jika kita punya tombol plus, maka akan bertambah ya 1. Jika kita kurangi, maka akan berkurang juga posisi dari servo ini. Mungkin sekian, Kak. Terima kasih. Halo, halo. Iya, Kak. Oke. Sorry, tadi internet nggak stabil nih. Oke, oke, oke. Coba di plus terus sampai maksimum.
Ini per 1 derajat ya. Sampai, Iya, Kak. oh, oke. Ya, sip. Ya, cukup lah ya. Oke, oke. Ya, eh kalau dari codingan, ini kode 99 sama 88 ini buat sendiri ya. Eh jadi sebenarnya kalau kita pencet plus itu ininya kodenya tuh 2 ya. Kalau minus 152 ya. Betul ya? Iya, Kak, betul. Oke. Nah, itu kan ada return 99 sama 88 ya. Ini kode sendiri ya untuk dimasukin ke if-nya. Iya, Kak, Oke. betul. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya. Kemudian tadi bagus ini ada limitnya ya. Jadi karena servo ini minimum 0 derajat, maksimum 180 derajat, jadi kita perlu batasin ya. Jadi kalau misalnya udah di batas maksimum 180 derajat ya. Nah, kalau kita tekan lagi nilai posnya akan tetap di 180 gitu, nggak sampai 181. Begitu juga untuk yang minimumnya ya. Untuk minimalnya kan 0 derajat, jadi kalau kita kurangin itu nggak jadi minus. Oke, seperti ini ya, udah bagus. Sip, oke. Eh, Sampai sini mini task 2 dari teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan? Tanya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, nampaknya aman ya. Ini teman-teman kayaknya udah hatam nih menggunakan remote control ini nih, IR reader, jadi harusnya aman ya untuk kode-kode. Nanti tinggal disesuaikan aja nih sama kebutuhannya. Sip. Oke, makasih Rizaldi udah sharing di mini task 2-nya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ya kita lanjut untuk mini task 3. Mini task 3 tadi sama Nabila ya. Nabila Aufa, silakan. Sudah siap? Halo, Nabila? Oh, belum ya? Belum bisa? Oke, oke. Kita skip dulu ke mini task 4. Tadi sama Salman ya? Boleh, silakan. Ya, Kak. Present. Hadir, Kak. Oke, langsung aja, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elvan atas waktunya. Sebentar ya, Kak, izin share screen. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Sudah kelihatan, Kak. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elvan. Ini untuk tugasnya itu kan mengontrol stepper dengan remote, dengan kelipatan plusnya itu satu, minusnya juga satu. Untuk programnya di sini ada library IR remote untuk mengontrol penerimaan sinyal dari IR remote-nya. Kemudian untuk
steppernya, library yang digunakan untuk mengendalikan motor stepper. Nah, untuk di bagian sini, ini fungsinya untuk jumlah langkah untuk satu putaran penuh motor steppernya gitu Kak. Nanti ada 200 step di sini maksimalnya. Kemudian untuk integer receiver 7 ini pin digital disambungin di pin 7 untuk menerima sinyal IR-nya. Kemudian di bawahnya objek untuk menerima sinyal dari IR remote. Di bawahnya lagi untuk menyimpan hasil decoding sinyal IR-nya. Kemudian untuk di bawah ini yaitu untuk penyambungan dari stepper ke pin 8, 9, 10, dan 11. Kemudian untuk di bawahnya ada fungsi untuk menyimpan langkah motor sebelumnya agar motor bergeraknya itu relatif Kak. Kemudian untuk di bawahnya lagi untuk menyimpan jumlah langkah dari steppernya. Untuk fungsi void setup di bawahnya ada fungsi untuk mengatur kecepatan motor yaitu 200 RPM. Kemudian di bawahnya lagi untuk inisialisasi serial komunikasinya 9600. Di bawahnya lagi untuk mengaktifkan IR signalnya. Untuk di bawahnya ini untuk inisial pesan. Nanti ada pesan saat di start itu muncul tulisan mulai gitu Kak. Di bawahnya lagi ada fungsi loop. Di sini di bawahnya untuk menerima apakah ada sinyal yang diterima di komponennya dari IR remote-nya. Kalau misalkan ada, nanti IR remote akan nyambung. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk menerima nilai dari IR remote-nya. Kemudian di bawahnya lagi untuk memindahkan stepper motor ke number atau misalkan kalau misalkan dari 0 ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Bawahnya untuk mengupdate perpindahan stepnya. Di bawahnya ini untuk menampilkan di serial monitor stepper motor bergerak ke posisi angka berapa. Di bawahnya ini untuk pemanggilannya. Kemudian ada void IR remote fungsinya. Fungsi remote ini untuk membaca perintah yang diterima dari remote IR-nya. Kemudian di fungsi di bawah ini jika IR inputnya itu 152 maka steppernya akan mengurangi satu angka dan batasnya itu di angka 0 Pak. Kemudian untuk di bawahnya jika IR inputnya itu sama dengan 2 maka itu akan menambah di sini fungsi tombol menambah angkanya itu nambah 1 maksimalnya 200 step. Nah, untuk implementasinya kalau misalnya dijalankan ini belum ada gerakan karena belum ditekan untuk tombolnya. Kalau misalkan ditekan tambah itu nanti akan muncul stepper motor bergerak ke posisi berapa gitu kan. Untuk tambahnya itu satu 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 kelipat satu gitu kan. Oke, kalau misalkan ditambah menambah, kalau misalkan dipencet kurang, maka angkanya akan berkurang. Untuk di steppernya juga mengikuti sesuai dengan arahan atau di serial monitor juga ikut Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Sekian presentasinya. Oke, ya, sip. Oke, makasih banyak, Salman ya. Kita lihat di sini ada aktuator baru ya, yaitu motor stepper. Untuk PWM-nya juga ini udah di handle sama library ya. Eh, nah, ini library apa? Stepper ya. Oke, Iya. kemudian ada beberapa konstantan ya yang perlu kita declare. eh yang pertama steps per revolution tadi jumlah step ya, jumlah langkah untuk memenuhi satu revolusi satu putaran ya. Ini ada 200 steps. 200 ini bawaan dari library kah, datasheet kah atau bisa kita custom ya? Kurang tahu sih Kak, tapi kemarin pas sebelum ada remote itu memang stepnya itu di 200 mungkin dari bawaan gitu Kak. Dari bawaan. Oh, ya. Oke. Dari bawaan komponen mungkin Kak, tapi nggak tahu juga Kak gimana itu Kak. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, kita ini dulu.
Kemudian ada set speed ya. Nah, ini kan eh, objeknya namanya stepper ya. Jadi sintaks-sintaks yang diawali stepper dot apa ini bawaan dari library ya. Ada kita lihat ada set speed ya, kemudian ada dot step ini untuk perintah menggerakkan sumbunya ya. Oke, di desain ini itu ketika ditekan tombol plus ya, itu dia menambah satu step ya ke satu step. Kalau minus itu mengurangi satu step. Dan ini juga udah dibatas ya, 0 sampai 200 step. Oke, sip, sip. Eh, kalau dilihat dari mini tasknya nih ya, ini menggerakkan stepper motornya tuh satuannya bukan step nih, tapi satuannya derajat. Nah, kayaknya perlu direvisi lagi. Tapi secara fungsional ini udah ini ya, udah berfungsi gitu. Jadi kalau kita tekan tambah, kalau kita tekan tombol tambah, dia akan menambah stepnya. Kalau kurang, itu mengulang stepnya. Nah, yang jadi apa? Yang jadi kebutuhan di minitasnya ini dalam satuan derajat nih. Nah, mungkin apakah perlu di mapping lagi? Misal kalau agak ini sih ya, di datasheet motor steppernya apakah angka 200 ini bawaan dari library? Nah, ini boleh kita baca. Ini mungkin. Oke, jadi ini bawaan datasheet ya. Oh iya Kak. Jadi stepper yang dipakai di Walkway ini ya, itu tuh 200 step per revolution ya. Jadi step per motor move 1,8 degrees per step ya. Nah, ini jadi kalau mau mengontrol derajat ya, harusnya pakai motor stepper yang 360 step sehingga satu stepnya itu mewakili satu derajat putaran si ininya, putaran si sumbunya gitu. Oh gitu Kak. Oke. Nah, berarti eh, agak susah ya ininya kalau mau per satu derajat gitu karena tadi ya sesuai dengan dokumentasi putaran satu stepnya itu 1,8 derajat gitu. Jadi nampaknya nggak bisa nih gitu. Gitu Kak. Oke. eh nggak tahu juga nih kalau misalnya pakai mapping bisa atau enggak ya. Tapi secara teknis motor drivernya ya secara eh, apa spesifikasinya ya dari datasheetnya ini 200 step gitu. Jadi nggak mewakili satu derajat. Nah, mungkin di real case-nya ada macam-macam teman-teman motor stepper tuh apa step per revolutionnya. Nah, jadi ya bisa dipilih gitu sesuai kebutuhan. Oke, jadi Berarti kamu ini cuma yang ini aja ya Kak? Iya. iya ya, Cuma ada kayaknya satu aja cuma ini. ada satu aja gitu ya di Walkway. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang lain mengalami juga atau ada yang bisa ngakalin mungkin? Berarti ini cukup jauh ya Kak, 1,8 soalnya. Iya, sedangkan di mini tasnya kan minta satu derajat Satu ya. derajat, iya betul Kak. Heeh, nggak tahu sih ini siapa yang salah ya. Mungkin nanti
diganti aja ke satu step aja gitu ya, bukan satu derajat. Iya Kak. Saya kira bisa diganti si 200-nya ini di apa di codingan di variabel gitu ya. Cuma nggak tahu tuh bakal error atau nggak kalau di Walkly. Oke, kalau gitu dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan atau barangkali mau diskusi terkait Minitas 4. Ada yang beda mungkin caranya? Boleh kita sharing aja. Untuk pengerjaannya, teman-teman yang lain. Oke, Yoga, ini pakai library yang beda, tapi hasilnya sama ya. Oke. Sama ya. Untuk outputnya pakai step ya, bukan pakai derajat. Kalau Yoga. Iya Kak, satu step. Saya lihat di contohnya waktu juga geraknya cuma satu step gitu juga. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Oke. Kalau Salman, boleh present juga mungkin mini task yang tiganya? 3 Kak. Ya, Bentar Kak. oke. Boleh dibuka dulu aja biar sekalian. Kalau Rido nambahin nampilin nilai sudut di serialnya ya. Oke. Sesuai dokumentasi ya, berarti nampilinnya tadi tuh per 1,8 derajat ya. Iya Kak. Oke, ini mini task 3. Oke Kak. Oke. Ini task 3 ini tugasnya eh, menggerakkan stepper dengan potensiometer ya Kak ini Kak. Ya. Baik, di sini saya akan presentasikan untuk mini task yang ketiga. Halo Kak, ada suaranya nggak Kak? Soalnya di sini agak ngelag Kak. Ada. Oke, jadi untuk yang pertama ini ada library-nya, library stepper. Kemudian di bawahnya ini untuk sama seperti yang tadi Kak, untuk inisialisasi dari steppernya kan 200 step. Dan di bawahnya ini untuk pinnya itu disambungin ke pin 8, 9, 10, sama 11. Kemudian untuk value pertama dari steppernya itu 0. Yang di bawah ini untuk kecepatannya itu menggunakan 50. Kemudian pin modenya A0 sebagai input. Di bawahnya ada serial port 9600. Kemudian fungsi loop di bawah ini integer potential value analog rate. Untuk analog rate-nya itu ada di pin A0. Kemudian value potential value-nya ini untuk stepnya ini sih Kak, dari rumusnya mungkin Kak 200, ada 200 step. Kemudian di bawahnya untuk memunculkan di serial monitornya step, ada berapa step. Di bawahnya untuk memanggil nilai dari stepnya. Kemudian di bawahnya untuk my step per stepnya value nilainya itu dari value dari yang di atas ini tadi.
Kemudian di bawahnya untuk memanggil nilainya tadi, Kak. Kalau misalkan dijalankan, untuk pertama ini stepnya itu masih nol karena potensiometernya belum digerakkan. Kalau misalkan potensio sudah digerakkan, sesuai dengan sudutnya, nanti nilai stepnya akan berubah mengikuti potensiometer yang digerakkan ini, Kak. Untuk atasnya juga ini ikut berubah. Itu, Kak. Untuk maksimalnya ke 200 nih, kalau misalkan dipaksa gini balik ke nol, Kak. Jadi amblas gitu, Kak, kalau dipaksa. Oh, Gitu sih, Kak. oke. Oke, baru tahu juga ya. Potensio di sini dia muternya ini ya. Oh, ya ya ya. Sip sip sip. Oke, kalau di potensio realnya mungkin hanya tipe-tipe tertentu aja yang bisa 360 derajat ya. Oh, jadi ada yang 360 derajat ya, Kak. Mm-mm. Ya, oke. Ini sama ya pakai map tadi apa kita udah coba juga di minitas pertama pakai map juga ya untuk map nilai minimum dan maksimumnya. Oke, sip. eh Silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh nanya ini nggak, Kak? Ini sebenarnya gimana sih, Kak? Bagian ini, Kak. Soalnya nggak terlalu mendalami itu juga, Kak. Oke, fungsi map ya. Iya, di 0, 1000, apa 1023 gitu, Kak. Oh, ya ya ya. Nah, ini sama kayak yang di minitas yang pertama. Map ini ada 5 parameter ini ya. Jadi gini, di sini yang perlu kita tahu, parameter pertama ini potensial value ya. Ini nanti yang jadi outputnya. Oh iya, iya, Kak. Nah, kemudian ada parameter yang kedua ini nol. Nol ini nilai minimum dari potensionya, nilai ADC-nya ya. Iya, Kak, iya. Oke. Nah, ini kan pakai Arduino. Oh, masih ingat ya, materi ADC Iya, di Kak. sesi lalu kalau 8 bit. Nah, ini Arduino 8 bit ya. Nah, ini berarti nilai ADC-nya itu maksimum di 1023. Jadi udah Nah, maksimum ya, Kak. maksimum ya. Jadi potensio tuh minimum kalau di minimum itu nol. Kalau diputar maksimum itu nilai ADC-nya, nilai analognya 1023. Kemudian parameter selanjutnya nol dan 200 ini untuk nilai minimum apa? Nilai minimum Steppernya itu ya. steppernya. Kalau 200 itu nilai maksimum steppernya. Jadi di mapping ya. Jadi Oh di iya. antara 0 sampai 1023 itu outputnya di mapping ke 0 sampai 200. Oke, Kak, siap-siap. Terima kasih, Kak. Oke, itu ya. Oke, nanti di sesi mentoring tambahan nanti Raquel akan jelaskan lebih dalam ya terkait fungsi map ini. Nah, jadi gimana caranya? Teman-teman bayangin kalau nilai analognya itu misalnya di 500. Nah, stepnya berapa sih? Nah, itu kan ada rumus di dalam fungsi map ini ya. Oke, nah ini rumusnya sebenarnya teman-teman bisa turunin ya. Cuma nanti kayaknya di sesi mentoring tambahan nanti kayak akan bahas nih ya rumus map ini. Oke, intinya sekarang yang perlu teman-teman tahu untuk fungsi map ini untuk mapping ya.
nilai input dari potensio 0 sampai 1023 ke nilai outputnya dari stepper 0 sampai 200. Seperti itu. Oke. Silakan teman-teman, mungkin ada yang berbeda atau ada yang masih error atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Jadi kalau mengubah ini tuh harus ada sesuai rumus gitu ya. Kalau misalkan mengubah bagian ini doang itu nanti nggak sesuai gitu Kak. Nanti. Nah, untuk input ini ya, untuk input parameter map ini yang perlu kita tahu nilai minimum dan maksimumnya aja. Ya, Kak. Ya, dari input nih, dari potensio, minimum maksimumnya berapa, kemudian outputnya, di dalam case ini si stepper itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Siap. Nah, nilai minimum dan maksimumnya aja yang perlu kita tahu. Nah, untuk di antaranya, ya, di antara nilai minimum dan maksimum itu sudah dihitung yang nanti akan dimasukkan ke variabel si value ini. Gitu. Siap. Oke, Yoga, silakan. Nah, itu bagian yang my step per step itu kan variabelnya value pre-value ya Kak. Itu value pre-value itu dapat dari mana Kak? Terus kenapa di bawahnya pre-value-nya disamakan dengan value? Gitu Kak. Makasih. Oke. Oke, coba Salman dulu mungkin bisa dijelaskan nih. Ada variabel pre-value dan value. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Kalau menurut saya sih Kak, kan kalau misalkan value-nya itu udah di misal di angka atas gitu ya. Terus di stepper ini value-nya nanti dikurangi kalau misalkan apa ya Kak di apa potensiometernya itu diputar balik gitu Kak. Itu kan angkanya kan berkurang ya. Mungkin itu sih Kak fungsinya. Kalau kalau nggak salah sih Kak. Soalnya agak kurang tahu juga Kak. Oke. Oke. Kita lihat nih ya. Misal, di awal ini pre-value-nya sudah di-assign dengan value-nya 0 ya. Pre-value-nya 0. Kemudian di void loop ini ada value baru dari potensio sehingga value-nya itu misalnya 1 step ya. Value-nya 1. Nah, kemudian di bawahnya value dikurang pre-value. Nah, 1 dikurang 0 gitu ya. Jadi my stepnya itu parameternya 1 ya. Kemudian di bawahnya di line 26 pre-value yang asalnya 0 Ah, itu di-assign dengan value yang terbaru jadi 1 ya. Gitu. Kemudian misal berubah lagi nih. Pre-value-nya tadi 1 ya. Misal value yang terbaru itu 3 misalnya ya. iya Kak. Kemudian di fungsi myStepper.step value yang terbaru 3 dikurang pre-value yang sebelumnya itu 1 ya. Iya Kak. Sehingga stepnya jadi 2 ya. Oh iya. Nah, karena stepnya 2 jadi karena stepnya 2 jadi bertambah 2 step yang asalnya di posisi 1 ditambah 2 jadi 3 ya. Kayak gitu. Nah, terus si value-nya di-assign lagi ke pre-value yang terbaru. Kayak gitu. Jadi, fungsi adanya ini ya, flag pre-value dan value di sini, ini untuk menghitung berapa step yang baru yang perlu digerakkan.
Jadi kita perlu tahu step awalnya di posisi mana, kemudian step yang diharapkan di posisi mana. Nah, kemudian ada selisihnya ya. Nah, selisihnya ini yang diperintahkan ke stepper untuk bergerak. Nah, makanya perlu ada ini ya, value dan pre-value ini. Eh, Gimana tadi yoga ya? Udah cukup jelas loh. Jelas Kak, jelas Kak. Pelajaran baru sih Jelas ya. Kak. Sih, Kak. Jadi stepper ini dia geraknya tuh dari selisih nilai output yang diharapkan dengan nilai posisi awal. Posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, itulah singkatnya ya. Kurang lebih. Nah, jangan lupa di line 26 itu penting ya, harus di-update posisi terbarunya gitu. Ya. Jadi kalau bahasa mudahnya ya, pre-value di codingan ini, pre-value ini posisi awal ya. Value itu posisi akhir. Nah, myStepper.step itu selisihnya. Dia harus gerak berapa step gitu. Kurang lebih gitu ya. Oh, ini Kak. Sip. Oke, makasih tadi pertanyaannya juga. Oke. Ada lagi teman-teman? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan atau menambahkan, barangkali ada yang ke skip. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, makasih untuk Salman ya, udah present. Oke Kak, siap. Terima kasih juga ya Kak atas waktunya. Oke, ya, Saya izin stop screen-nya ya Kak. ya, oke, silakan. Oke, sekali lagi makasih untuk Salman udah present minitas 3 dan 4 ya tadi. Oke, nampaknya udah pada bisa semua nih, alhamdulillah ya. Nanti silakan didokumentasikan keempat minitasnya. Ini jadi assignment untuk sesi 16 ya. Nah, silakan segera dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, eh, kalau nggak salah ada bahan bacaan. Nah, ini nanti di sesi berikutnya, besok ya. Ini teman-teman udah masuk ke aktuator baru, ya. Ada relay dan LED. LED. Nah, jadi silakan nanti dipersiapkan lagi walkthrough-nya ya. Nah, sebelum ditutup, mungkin terakhir pengumuman terkait kelas mentoring tambahan. Eh, Insya Allah akan dimulai besok. Ini setelah KL ini ya, waktu lalu diumumkan bagi yang butuh kelas mentoring boleh DM. Ternyata yang DM dikit, jadi cuma beberapa orang ya. Tapi ini sifatnya nggak wajib sih. Jadi teman-teman yang lain kalau mau join ada waktu, monggo ikut join aja. Kurang lebih eh, terkait pemrograman Arduino ya. Ya mungkin di sesi kemarin, di beberapa sesi ini banyak praktikum Wokwi. Ya mungkin kode programnya teman-teman udah bisa dapatkan dari banyak sumber ya. Tinggal copy paste, dijalankan di Wokwi, kemudian berfungsi, selesai gitu. Nah, barangkali di antara teman-teman masih belum ngerti nih eh, cara kerjanya gimana sih gitu ya. Mungkin dari logic if else itu seperti apa. Mungkin tadi kita nemu for loop misalnya.
Ya, secara fundamental nanti akan dijelaskan di sesi mentoring tambahan. Gitu. Jadi ya sampai jumpa. Nanti eh, kalau nggak malam ini besok akan diumumkan ya di kelas sesi mentoring tambahan teknisnya. Link Zoom-nya dari apa waktunya jam berapa? Kayaknya sore sih. Jadi semoga yang teman-teman request kelas mentoring tambahan jadwalnya sesuai, nggak bentrok dengan kegiatan lain. Nanti kalau mungkin umumin lagi aja di Discord seperti biasa. Oke, mungkin itu khusus pemrograman Arduino dulu ya. Kemudian nanti basic electronics juga ya. Kemarin baru Sapatin aja sih yang request ya. Kalau nggak salah, nanti mungkin karena seorang nanti disisipin aja kali ya di kelas yang sama. Ya, Kak. Heeh. Jadi nanti ikut join aja. Oke, itu nanti info selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut di Discord ya, di pantau aja. Sip. Oke, nampaknya aman semuanya ya. Silakan di submit sesi 16-nya seperti biasa ya, didokumentasikan aja, dicantumkan link Walkly project-nya biar kalian bisa cek ininya ya. Beberapa dari teman-teman beberapa sesi kemarin ada yang lumayan sering nih kayak temuin salah submit. Jadi ya harap cerita lagi aja. Misalnya sesi 15 malah submit sesi 14 dan lain-lain. Ya kurang lebih gitu sih. Sisanya aman. Ya, semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya dari materinya. Silakan teman-teman kalau ada kebingungan disampaikan aja ya. Kalau khusus apa teman-teman butuh penjelasan di kode programnya ya di firmware-nya, boleh teman-teman join mulai besok insya Allah untuk penjelasan kode program Arduino-nya. Oke, sampai sini sekali lagi mungkin Kyle Tawari lagi barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sambil isi presensi dulu. Linknya ada di kolom chat ya. Sebentar. Chat. Oke, nggak kerasa ya. Untuk sesi seputar device ya. Ini udah mau selesai nih. Nanti teman-teman akan masuk ke sesi connectivity. Ya, masih ingat ya, 4 layer sistem IoT, device, connectivity, platform, dan application. Nah, nanti di sesi connectivity nggak bakal sama Kale lagi, pindah lagi ke Katio. Kalau di batch kemarin ya, nanti ditunggu aja tutornya baru lagi gantian. Ya, oke. Kalau silakan diisi dulu ya presensinya. Oke, presensinya harap segera diisi, berlaku 15 menit sejak di share gitu ya. Jadi sampai jam 9 aja, teman-teman. Kalau yang isi di luar jam 9 ini dianggap lupa mengisi absen. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Langsung diisi aja. Kalau sudah diisi, kita sudahi mungkin sesi mentoring malam ini. Sekali lagi makasih banyak teman-teman sudah hadir. Sampai jumpa di sesi mentoring berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Recording stopped.